Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mempersiapkan alat sebelum sterilisasi panas basah menggunakan autoklaf, yaitu bagaimana cara membungkus cawan Petri, kemudian bagaimana membungkus pipet volume. Nah, selanjutnya nanti akan dilakukan tahap-tahap sterilisasi panas basah menggunakan autoklaf dari alat-alat tadi yang sudah kita persiapkan, termasuk juga nanti medium yang sudah kita buat ya. Nah, sekarang bagaimana cara membungkus cawan Petri yang benar ya. Nah, kita perlu menyiapkan kertas ya. Kertasnya boleh menggunakan kertas buram seperti ini atau juga boleh menggunakan kertas HVS yang bekas. Nah, tapi kalau kita menggunakan kertas HVS yang bekas yang sudah ada tulisan, untuk bagian dalam yang nempel ke cawan Petrinya harus yang bagian yang polos ya. Nah, saya akan memperagakan bagaimana membungkus cawan Petri yang benar ya. Nah, ini cawan Petrinya sudah disiapkan ya. Jadi siapkan cawan Petri yang sudah bersih ya. Bersih dari kotoran, bersih dari lemak ya. Nah, kemudian ya, kita posisikan seperti ini kertasnya. Nah, cawan Petri ini ada bagian dasar dan ada bagian penutup ya. Nah, pada waktu akan membungkus posisikan seperti ini. Jadi bagian dasarnya di atas, bagian penutupnya di bawah. Ini kemudian kita lipat posisinya seperti ini. Jadi ini bagiannya memanjangnya dilipat. Kemudian kita buat lipatan seperti kipas. Lipatan seperti kipas. Setelah itu dilipat bagian sisi kiri dan sisi kanannya, kemudian ditekuk. Sama untuk bagian yang lainnya. Sehingga dapatkan lipatan seperti ini ya. Nah, ini pas lipatan tadi ini dengan yakin akan melindungi cawan Petri ini, jadi tidak ada celah, sehingga cawan Petri yang sudah kita sterilkan ini akan terlindungi dan tetap steril sampai digunakan pada waktunya. Nah, kemudian setelah kita bungkus semuanya cawan Petri ini dengan cara tadi, kita masukkan ke dalam kantung plastik yang tahan panas ya. Jadi ini pastikan kantung plastik itu yang tahan panas ya. Nah, ini tadi sudah ada 5 cawan Petri yang sudah saya bungkus. Ini bisa memerlukan 5 cawan Petri untuk kegiatan berikutnya. Kemudian kita ikat. Nah, kalau menggunakan boleh menggunakan benang kasur atau karet gelang juga bisa ya. Nah, ini kelebihannya kalau menggunakan benang kasur ini lebih tahan dibanding karet. Kalau karet itu kadang tidak tahan panas ya. Nah, setelah itu ini perlu kita beri tanda kapan kita melakukan sterilisasi ya. Dan bisa juga diberi identitas kelompok misalnya yang akan mensterilkan. Ini saya beri tanda misalnya kelompok 1A. Sekarang tanggal 4 Juli 2002. Ini sudah selesai ya, mempersiapkan cawan Petri yang akan disterilisasikan. Kemudian selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana mensterilkan membungkus pipet volume sama sebelum dilakukan sterilisasi dengan panas lembab. Nah, caranya kita boleh menggunakan kertas tadi ya, kertas HVS bekas atau menggunakan kertas buram. Nah, kertas buram ini kita potong menjadi 3 bagian. Nah, ini kita lipat menjadi 3 bagian. Ini kemudian kita gunting
digunting semuanya sampai semuanya menjadi 3 bagian yang sama, sehingga didapatkan seperti ini ya. Jadi ini satu paket yang terdiri dari 3 potongan kertas ini untuk membungkus satu pipet volume. Caranya seperti ini. Jadi kita buat lipatan membentuk segitiga. Kemudian kita lipat lagi, kemudian buka. Nah ini pipet volume ini ada bagian ujung, ada bagian pangkal. Nah bagian ujung ini bagian yang nanti tidak boleh terkena tangan pada waktu kita menggunakan pipet yang sudah steril. Nah ini kita posisikan di sini di lipatan segitiga tadi seperti ini. Nah kemudian kita gulung seperti ini. Kemudian kita sambung lagi dengan kertas satunya lagi. Nah, jadi sehingga kita tahu sisa dari kertas ini merupakan bagian pangkalnya, ini bagian. Nah, ini boleh direkatkan dengan menggunakan selotip atau juga bisa menggunakan benang kasur. Sudah selesai ya. Ini kita lakukan untuk semua ukuran pipet volume ya. Sama baik yang ukuran 1 mili, 5 mili maupun 10 mili ya. Ini saya sudah menyiapkan ada 4 pipet yang akan nanti disterilkan di autoclave ya. Nah ini kita satukan dahulu ya, boleh menggunakan karet atau benang kasur ya. Nah kalau menggunakan karet mungkin ini perlu karet yang lebih banyak karena karet kadang tidak kuat dengan pemanasan ya. Jadi harus lebih banyak lagi karet yang digunakan ya. Nah ini juga sama, nanti boleh diberikan identitas karena supaya tidak tertukar dengan kelompok lainnya. Kita gunakan ballpoint saja, jangan menggunakan pulpen yang bisa larut dengan air ya, jadi kita gunakan pulpen saja. Jadi ini biasanya tadi kelompok 1 ya. Kemudian juga diberi tanggal. Alat-alat ini termasuk juga medium kita sterilisasi dengan menggunakan autoclave ya. Jadi autoclave ini merupakan cara sterilisasi panas basah ya. Ada sterilisasi panas kering, ada sterilisasi panas basah ya. Kalau autoclave ini sterilisasi panas basah dan itu lebih efektif ya, karena akan membunuh bakteri ataupun mikroorganisme lainnya dengan cara melakukan denaturasi terhadap proteinnya ya. Nah kemudian di samping itu juga sel mikroorganisme yang terkena uap air akan mengembang, kemudian dengan tekanan yang tinggi akan pecah sehingga didapatkan sterilisasi yang lebih baik. Dia bisa membunuh semua bentuk kehidupan sehingga didapatkan kondisi yang steril ya. Nah sekarang bagaimana cara menggunakan autoclave? Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bagian-bagian dari autoclave. Ada pengukur tekanan di sini ya. Jadi nanti tekanannya 1,5 kg per cm persegi atau 15 desi atau pounds per square inch ya. Di sini nanti akan menunjukkan kalau sudah mencapai 121 dan tekanan 1,5 cm di sini akan naik angka ini ya. Kemudian di sini juga ini ada tombol pengatur tekanan. Kemudian ini tombol pengaman. Nah, tombol pengaman ini
pada awal sterilisasi harus dalam keadaan terbuka. Keadaan terbuka. Kemudian ini ada skrup yang berbentuk kupu-kupu. Kemudian ini ada steker untuk disambungkan ke sumber listrik ya. Kemudian juga ada pengatur ini waktu. Nanti ini akan kita setel ke 15 menit. Dan ada tombol on off-nya di belakang. Nah, itu bagian luarnya. Kemudian bagian dalamnya di sini ada seperti rak ya. Di dalam ini kita isi air, kemudian ada kumparan panas yang harus terisi oleh air. Baiklah, tadi alat-alat tadi yang sudah kita bungkus untuk sterilisasi kita masukkan ke sini. Ini sawan Petri yang sudah tadi kita siapkan, masukkan ke dalam autoclave-nya, juga sama pipet volume yang sudah dibungkus, sama kita juga simpan di sini, termasuk medium yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi ini mediumnya sudah ditanda juga, kita masukkan ke wadah yang panas ya. Di sini semua dimasukkan alat dan bahannya, kemudian kita tutup. Nah, ini yang harus diperhatikan pada waktu menutup skrup-skrup yang berbentuk kupu-kupu ini harus berlawanan ya. Ini harus berlawanan. Di 15 menit. Kemudian kita biarkan nanti setelah keluar uap air dari tombol pengaman, itu tandanya ruangan di dalam autoclave ini sudah terisi penuh dengan uap air panas tadi ya. Nah, itu baru boleh ditutup ya. Jangan sekali-kali menutup tombol pengaman ini sebelum ada uap air yang keluar ya. Nah, kalau nanti ini sudah ada uap air, kalau sudah ada uap air ini kita kencangkan. Kalau sudah dikencangkan, nanti tekanan akan meningkat menuju ke 1,5 kg per cm persegi. Nah, apabila sudah tercapai suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 1,5 kg per cm persegi, timer akan bergerak ke arah 0. Ini sampai nanti pada titik 0 akan ada bunyi alarm, itu tandanya proses sterilisasi sudah selesai. Nah, setelah itu kita tombol on off-nya kita matikan ya, dan sumber listriknya kita putuskan. Itu cara menggunakan autoclave. Nah, kemudian kita pastikan setelah tekanannya pada titik 0, itu baru autoclave ini aman untuk dibuka. Nah, kemudian boleh juga kita dengan cara membuka secara pelan-pelan tombol pengamannya, ya, tapi tidak boleh sekaligus ya. Ini dibuka pelan-pelan. Nah, setelah pada titik 0, kemudian kita bisa membuka skrup-skrup ini, ya, tapi hati-hati ini panas ya, jadi kita gunakan sarung tangan atau boleh juga menggunakan lap kalau tidak ada sarung tangan. Ini cara membukanya sama ya seperti tadi, jadi kita buka dulu skrup-skrupnya dulu.
pada waktu membuka ini kan dalam keadaan panas, ya, ada uap air panas di dalam kotak. Posisinya harus kita membukanya di belakang pegangan kotak. Jadi seperti ini posisinya. Nanti baru dibuka. Jadi ini nanti akan keluar uap air panas, dan ini sangat berbahaya kalau kita kena uap air panas. Nah, setelah itu baru kita keluarkan tadi semua alat dan bahan untuk praktikum yang tadi kita sterilkan. Jadi ini kita keluarkan, semua kita keluarkan. Kita simpan di sini. Tadi kita membuat medium itu ada agar diri dan agar miring. Nah, untuk agar miring bisa kita ambil masih dalam keadaan mencair. Ini kita ambil satu, kemudian kita posisikan seperti ini. Jadi masih dalam keadaan mencair, kemudian kita miringkan di papan miring, ya, dan dibiarkan sampai membeku. Dan ini nanti siap digunakan untuk praktikum isolasi bakteri, ya, membuat dia akan miring. Ya, mungkin begitu cara penggunaan autoklaf sampai mengeluarkan mediumnya dan membuat agar miring. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.